Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia telah menjadi pemicu transformasi digital di berbagai sektor usaha di tanah air termasuk kesehatan. Dan PT Prodia Widya Husada Tbk sebagai perusahaan layanan kesehatan terlengkap di Indonesia terus beradaptasi terhadap dinamika perkembangan teknologi di sektor kesehatan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak terkecuali di Indonesia telah menjadi pemicu transformasi digital di berbagai sektor usaha di tanah air. Pada sektor kesehatan, pandemi telah mempengaruhi bentuk layanan kesehatan, penerapan protokol kesehatan yang ketat, hingga optimalisasi penggunaan sistem teknologi informasi. Dan PT Prodia Widya Husada Tbk sebagai perusahaan yang memiliki fasilitas layanan kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan terlengkap di Indonesia, terus beradaptasi terhadap dinamika perkembangan teknologi di sektor kesehatan. Bahkan sejak tahun 2017, Prodia secara konsisten mengembangkan layanan berbasis digital dengan mempertahankan customer journey dan pasien-centric model, peningkatan layanan Prodia mobile apps, layanan e-registration dan e-payment, dan layanan hasil pemeriksaan online, serta mengembangkan data health record. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga berupaya mengatasi tantangan klasik di sektor kesehatan di Indonesia, seperti data rekam medis pasien dan serta pelayanan yang kurang efisien. Kementerian Kesehatan terus memacu percepatan transformasi digital di bidang kesehatan integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan, dan pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Salah satunya program Indonesia Health Service yang merupakan platform ekosistem digital kesehatan. IHS menyediakan konektivitas data, analisis dan layanan untuk mendukung serta mengintegrasikan berbagai aplikasi kesehatan di Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan Prodia, Kebut Transformasi Digital Layanan Kesehatan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Hidayat. Beliau adalah Direktur Digital Service Transformation and IT dari PT Prodia Widya Husada Tbk. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Mas Pas. Ya, sehat selalu semoga. Salam sehat juga Pak. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ya, sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Andri, menarik terlebih dahulu kita cermati bagaimana sih transformasi nih di bidang kesehatan selama masa pandemi. Karena nampaknya semuanya ramai-ramai nih berbondong masuk ke dunia digital. Bagaimana dari review Anda? Ya, makasih Mas Pas. Betul, kalau kita lihat memang setelah kita menjalani ya pandemi selama 2 tahun ini terutama ya. Dan tentunya kita melihat sendiri bahwa ini mengubah cara penanganan kesehatan juga berubah total ya. Seperti misalnya konsultasi dengan dokter yang sebelumnya 100% mungkin harus tatap muka di Indonesia ya dengan dokter. Namun sekarang sudah mulai banyak yang bergeser dengan adanya telekonsultasi, ya, telemedicine dan lain-lain. Begitu juga misalnya interaksi pasien dalam mendapatkan akses obat, termasuk akses laboratorium. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang berbeda kalau kita lihat ya, dan tentunya ini berdampak terhadap aksesibilitas petugas kesehatan yang lebih luas jadinya ya bagi daerah-daerah terutama ya. Betul, tapi kalau kita lihat sebenarnya pandemi sendirilah yang menjadi pemicunya atau sebenarnya ada trigger lain kalau kita lihat transformasi dari layanan kesehatan yang berbasis digital begitu di dunia kesehatan Indonesia ini, Pak Andri? Ya. Sebetulnya kalau kita lihat sebelum pandemi, upaya untuk ke arah digitalisasi di kesehatan itu sudah mulai ya. Ada banyak dari pihak pemerintah sendiri, saya ingat mereka sudah membuat roadmap-nya, kemudian juga dari pihak-pihak swasta juga sudah mulai melihat bahwa penanganan atau implementasi digital di sektor lain itu memberikan hal positif. Sehingga di sektor kesehatan pun sebetulnya sudah mulai. Namun dengan adanya pandemik ini justru membuat kebutuhan untuk digitalisasi di healthcare itu semakin jelas ya. Karena kita di
kejar waktu pada saat itu dan harus membuat satu solusi baru yang lebih baik bagi pelanggan, di mana mereka juga kesulitan atau tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan seperti sebelum pandemi, kan begitu. Di mana semua fasilitas kesehatan fokus ke penanganan COVID, gitu ya, sehingga pasien-pasien lain misalnya yang punya komorbid seperti diabetes, pasien diabetes, hipertensi, menjadi mencari akses lain. Nah, begitu juga healthcare provider-nya nih, bagaimana memberikan solusi yang sama baiknya. Nah, tentu digital ini salah satu solusi yang baik untuk menangani masalah-masalah kesehatan ini pada saat pandemik saat itu. Nah, jadi pandemik ini juga malah membuat proses digitalisasi itu jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Oh, oke. Jadi salah satu pemicu ya begitu ya dari sisi pemanfaatannya. Betul. Tapi kalau kita lihat dari sisi efektivitasnya sendiri, Pak Andri, menurut Anda bagaimana? Apakah memang terbukti begitu? Memang akhirnya bisa membantu pasien, masyarakat begitu dalam layanan kesehatan yang berbasis digital sendiri? Pasti ya, Mas Pras, saya lihat sih itu sangat terbukti sekali kemarin selama dua tahun pandemik dalam perjalanan selama ini ya. Kita lihat pada saat itu semua paskes itu penuh melayani COVID. Sehingga pemerintah bekerja sama dengan hampir 13, kalau nggak salah waktu 11 atau 13 provider telekonsultasi, itu satu solusi yang sangat bagus menurut saya. Sehingga pasien juga bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik pada saat sebagai screening awal, sebelum mereka harus datang ke tempat-tempat seperti rumah sakit atau klinik. Itu solusi yang bagus sekali ya, Mas. Itu contoh dari yang digital yang di healthcare, Mas. Oke, lantas dari posisinya Prodia sendiri bagaimana begitu dengan era digital saat ini begitu? Apakah memang fokus ini juga semakin akan dikebut begitu, dikejar dalam transformasi digitalnya, atau bagaimana ini? Ya, betul Mas Pras. Prodia sendiri sebetulnya sudah mengembangkan digital ini sejak tahun 2017. Bahkan kita sudah bekerja sama dengan salah satu startup kesehatan waktu itu, Halodoc, di sekitar 2017 kita sudah mulai terintegrasi. Jadi kita mulai roadmap itu, dan pada saat pandemik ini juga membuat kita mempercepat beberapa solusi ya. Tentunya misalnya contohnya tadi, pelanggan-pelanggan itu relatif mereka pada saat 2020 pertengahan, mereka kan khawatir ya datang ke fasilitas kesehatan, mereka takutnya terpapar COVID dan lain-lain. Betul. Nah, kita lihat bahwa pelanggan kita kan banyak juga nih yang tadi pasien-pasien yang degeneratif disease gitu ya, seperti diabetes, hipertensi dan lain-lain. Nah, bagaimana kita bisa tetap melayani mereka dengan baik? Karena itu kita mulai mengebut tuh beberapa inisiatif digital kita. Salah satunya itu pada tahun 2021 kemarin Januari itu kita launching versi baru yang sebetulnya kita sudah mulai dari tahun 2017-18. Nah, versi baru dari mobile apps kita memang fokus ke pelanggan, terutama pelanggan yang non-COVID. Jadi kalau Mas lihat di aplikasi itu justru pemeriksaan COVID itu tidak ada, karena kita fokusnya ke yang non-COVID dulu. Sedangkan yang offline, nah pasien yang COVID itu banyak datang. Itu contohnya yang kita lakukan. Baik, kalau kita lihat pengembangan dari tahun 2017 begitu, Anda melihat bagaimana dengan pengembangan dari transformasi digitalnya sendiri? Dari perjalanan kita lihat 2017 yang sudah dimulai kemudian memasuki masa pandemi, berarti kan sebenarnya sudah cukup familiar lah dengan pemanfaatan teknologi informasi sendiri begini, Pak Andri. Betul dan betul itu kita sudah mulai ya. Namun dengan COVID ini juga, pandemik ini juga, masyarakat juga berubah ya polanya. Sehingga kalau kita lihat di tahun 2021 ini, pertumbuhan kita untuk penggunanya ya, itu mencapai lebih dari 300% ya. Dan juga transaksi di mobile apps kita itu hampir lebih dari 500%. Dan itu semua bukan karena pasien COVID ya, Mas, ya tadi yang saya sampaikan. Betul. Jadi memang transaksi di mobile apps kita fokuskan untuk pasien-pasien non-COVID justru. Jadi kita lihat bahwa justru pasien lain memerlukan fasilitas kesehatan ini yang mudah dan cepat mereka bisa akses gitu ya.
berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Yang pertama, kita akan lihat dari sisi strategi pengembangan digital dari PT Prodia. Apa saja? Yang pertama, kita lihat dari sisi culture, begitu berupa pengembangan digital mindset. Kemudian ada collaboration, ini membangun ekosistem yang terintegrasi melalui skema partnership. Dan customer, ini menciptakan customer experience yang menggunakan kanal digital. Berikutnya, bagaimana dengan transformasi digital layanan kesehatan pemerintah, khususnya dari Kementerian Kesehatan? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama adalah memperluas layanan telemedicine. Dan ini langkahnya adalah menggandeng operator aplikasi telemedicine. Kemudian aplikasi rekam medis yang mengumpulkan data-data kesehatan. Kemudian membuat regulatory sandbox. Jadi ada optimalisasi teknologi artificial intelligence, Internet of Things, dan big data. Dan ini targetnya adalah untuk digitalisasi sektor kesehatan sampai dengan tahun 2024 mendatang. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Hidayat, Direktur Digital Service Transformation and IT dari Prodia. Baik, Pak Andri, kita akan lanjutkan berdasarkan informasi yang sudah disampaikan ini dari sisi strategi pengembangan digital begitu ya di Prodia sendiri, culture, kemudian collaboration, customer. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh begitu, apa sih maksud dari pengembangan dan strategi ini? Ya, kita fokus dalam 3C ya. Kita sebut 3C. Yang pertama adalah kultur, cultures itu jadi kalau dalam sebuah itu adalah core-nya gitu. Jadi kalau kita mau bicara digital transformasi, kemudian bicara penerapan teknologi yang sangat advance, itu kembali ke bagaimana kita menyiapkan orang-orang kita, bagaimana mengubah cara kerja, proses kerja. Itu dimulai dari kita menyebutnya semua karyawan Prodia ini insan Prodia ya. Insan Prodia ini memiliki digital thinking, kemudian juga cara bekerja yang kita siapkan untuk proses ke digital. Ini yang kita siapkan. Makanya kita fokus juga ke pengembangan orang-orang kita. Yang kedua, yang namanya digital ini kita nggak bisa kerja sendiri. Pasti harus kolaborasi. Gitu ya. Kolaborasi dengan berbagai pihak tentunya. Dan saat ini juga tadi yang saya sampaikan, kita sudah banyak bekerja sama juga dengan startup company di mana yang healthcare ya, di mana bisa mendukung untuk memberikan layanan terbaik kepada para masyarakat gitu ya. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan beberapa perusahaan insurance juga gitu, bagaimana mereka kita bisa memberikan layanan. Bahkan kita juga termasuk siap mendukung tadi program pemerintah gitu, bagaimana kita siap juga untuk secara infrastruktur juga kita siapkan, misalkan untuk interoperability dengan FHIR gitu ya, satu metode untuk transfer data yang memang khusus untuk di kesehatan. Nah itu juga saya lihat di Kemkes juga sedang mengembangkan itu dan kita juga siap ke sana. Sehingga program pemerintah yang untuk mendapatkan data kesehatan, satu data kesehatan itu sangat memungkinkan kita support gitu. Kemudian pelanggan ya tentu kembali ke customer. Bagaimana digital ini juga memberikan sebuah experience yang baru dan lebih baik gitu, bagi para pelanggan juga. Karena di healthcare ini kan tidak bisa sepenuhnya digital. Ada aktivitas fisikal yang mau nggak mau harus dilakukan oleh pelanggan. Misalnya di lab pengambilan darah. Dari proses registrasi semua bisa dilakukan secara digital, tapi ambil darah tetap harus datang ke lokasi. Nah, bagaimana menjembatani antara digital dan physical activities membuat sebuah customer experience yang lebih baik saat ini. Itu gambaran dari yang 3 poin tadi. Baik, tapi kalau kita lihat itu adalah dari sisi pola, mekanisme dan kesiapan. Berarti bisa dikatakan ini 100% ready begitu ya untuk melakukan transformasi digital sendiri begitu dari sektor layanan kesehatannya. Kalau kita lihat dengan kolaborasi Kementerian Kesehatan sendiri kan kita tahu masalah klasik adalah rekam ataupun data medis dari pasien begitu. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah juga menuju ke arah sana digitalisasi dalam artian penyimpanan data-datanya begitu, Pak Andri?
Ya, saya banyak diskusi atau komunikasi juga dengan pihak Kemkes seperti dengan Digital Transformation Office di sana gitu ya. Oke, Saya sangat yakin Kemkes sudah memiliki konsep yang sangat baik, terutama untuk data pelanggan tadi, one patient one record untuk nasional itu memungkinkan. Nah, kemudian juga dari fasilitas kesehatan rumah sakit dan klinik, puskesmas, mereka saya tahu sedang mengembangkan ke sana. Nah, kita dari pihak swasta justru memiliki fungsi untuk mensupport ini. Ya. Makanya yang tadi saya sampaikan, Kemkes itu sudah mulai menyiapkan, saya dengar metode transfer data dengan FHIR gitu ya. Oke. Itu juga kita kembangkan. Jadi kita coba menselaraskan dengan apa yang blueprint yang sudah disiapkan oleh Kemkes untuk healthcare ke depan. Nah, kita juga lihat itu, sehingga apa yang kita lakukan bisa sejalan dengan yang pemerintah lakukan. Baik, Pak Andri, lantas bentuk dari layanan digital apa saja nih yang sudah disiapkan untuk masyarakat ataupun pasien begitu menyikapi kondisi di masa pandemi saat ini, dan keunggulannya mungkin bisa disebutkan, silakan. Ya, terima kasih Mas Bra. Ya, saat ini kita yang banyak dikembangkan adalah terutama solusi digital bagi pasien atau pelanggan individu ya. Oke. Jadi pasien atau pelanggan yang mau periksa laboratorium atau ke klinik Prodia itu bisa melalui salah satunya mobile apps kita ya, di mana semua customer journey-nya sebetulnya dilakukan di situ. Tinggal pengambilan sampelnya yang bisa dilakukan datang ke Prodia atau ke rumah, atau kita juga melakukan pengambilan darah di kendaraan gitu ya. Nah, tentunya secara umum pasti proses ini diharapkan lebih cepat. Jadi pelanggan hanya butuh waktu interaksi di Prodia itu sangat pendek. Jadi mungkin tinggal 20%-nya saja, apalagi di masa pandemik ini kan orang pengennya cepat-cepat gitu ya. Betul. Nah, itu yang kita lakukan. Apa sih kelebihannya dari yang dilakukan kita dibandingkan tempat lain gitu ya, dalam hal digital untuk solusi bagi pelanggan pasien terutama, adalah pelanggan ini bisa mengakses berbagai banyak jenis pemeriksaan yang mungkin paling lengkap gitu ya, pemeriksaan paling lengkap di luar COVID tadi yang saya bilang. Jadi itu juga sampai ke pemeriksaan genomik ya. Kita satu-satunya di kesehatan yang melakukan pemeriksaan genomik yang dilakukan di Indonesia sendiri untuk kelayanan ya, sampai kelayanan seperti nutrigenomik, kemudian juga ada canceris dan lain-lain. Nah, kemudian juga selain untuk pasien, kita mengembangkan solusi digital untuk rujukan. Jadi saat ini tuh kita menerima rujukan dari sekitar lebih 1.200 rumah sakit, laboratorium, dan klinik di seluruh Indonesia, Mas Pras. Oke. Nah, untuk mempermudah kita mengembangkan yang namanya Prodia Link. Prodia Link itu adalah interoperability dari sistem Prodia ke sistem mereka. Jadi pada saat mereka mengirim sampel ke Prodia, itu sampel itu sudah dikirim, datanya sudah masuk ke kita dari rumah sakit mereka yang daftar gitu ya, datanya sudah masuk ke kita, sehingga hasilnya pun bisa kembali ke tempat mereka, pelanggan kita itu dengan lebih cepat. Nah, ini yang kita banyak kembangkan, banyak kerjasama dengan rumah sakit, kemudian asuransi juga ya, klinik, kita banyak mengembangkan ke sana untuk pelanggan-pelanggan kita. Nah, itu salah satu solusi digital yang mungkin tidak dirasakan langsung oleh pelanggan pasien. Tapi sebetulnya di belakang kita juga melakukan itu. Itu dua area tipe pelanggan yang kita lakukan. Oke. Di satu sisi kita juga sedang mengembangkan yang namanya untuk dokter. Nah, dokter juga kan pelanggan kita, pelanggan Prodia yang mengirim pasiennya lewat dokter. Nah, kita sedang mengembangkan satu platform agar dokter itu bisa melakukan pemeriksaan lewat mobile dan portal gitu ya. Dan mereka juga akan mendapatkan hasil dalam bentuk medical record yang mereka bisa lihat gitu, secara historical bagi pasien-pasien mereka. Berarti itu mungkin gambarannya. Ekosistem digitalnya sudah mulai terbentuk begitu nampaknya Pak Andri ya. Dan ini sudah bisa dirasakan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, Pak Andri? Ya, kebetulan outlet kita ada dari mulai Aceh sampai ke Jayapura ya. Wow. Kota Merauke-nya belum ada, tapi Jayapura sudah ada, Acehnya dari Banda Aceh. Semua sudah ada, kita ada di 34 provinsi. Baik, berdasarkan
starting point begitu di digital. tahun 2017. Anda melihat bagaimana tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi digitalnya sendiri? Apakah masih ada atau sebenarnya sudah dipetakan begitu sejauh ini? Ya, tantangan tentu ada ya pada saat kita melakukan transformasi digital itu, bagaimana mengubah cara kerja, mengubah mindset. Makanya kenapa dalam strategi kita yang pertama itu adalah kultur, bagaimana kita mengubah kultur. Nah, di sini kita lihat kebetulan Insan Prodia ini orangnya tipe-tipe pembelajar semua, jadi mudah gitu. Dengan adanya ProU kita punya corporate university dan fokus ke digital mindset. Ini kita lihat dari 2017 ke sekarang perubahannya sangat signifikan. Secara internal mereka sudah banyak mau mengubah bisnis proses untuk mensupport digital bagi pelanggan. Ya. Dan yang kedua juga mungkin dari waktu ya, karena kita tahu dengan adanya pandemik ini membuat konsep waktu jadi lebih cepat ya. Yes, betul. Jadi proyek yang harusnya 2 tahun harus selesai dalam 2 bulan. Nah, kalau kita lihat kebutuhannya cepat gitu. Itu dia. Lantas target dari sisi peningkatan kinerja layanan kesehatan yang berbasis digital di tahun 2022 ini seperti apa kira-kira ini, Pak? Ya, ya Mas, tadi kita lihat bahwa kinerja di 2021 pertumbuhan secara digital itu cukup tinggi ya. Kita harapkan tahun 2022 ini jauh lebih tinggi lagi, Mas Pras. Kita coba mengedukasi dan para pelanggan kita, dan kita coba membuat solusi yang lebih mudah bagi pelanggan. Gitu ya. Terutama kita menerima banyak masukan dari pelanggan juga untuk terhadap kondisi yang sekarang. Oh, ini akan lebih bagus kalau dibuat apa gitu. Nah, itu semua customer face itu kita tangkap dan kita coba dikelola dan kita keluarkan dalam bentuk produk digital baru di 2022 ini. Ya. Pak Andri, terakhir, bagaimana Anda melihat optimisme khususnya begitu di tahun 2022 terhadap kinerja layanan kesehatan berbasis digital Prodia begitu menyikapi juga kondisi pandemi yang belum berakhir di Indonesia ini? Saya melihat untuk digital healthcare ini sangat prospek ya, dan saya sangat yakin ini akan sangat bagus untuk terutama bicara solusi bagi pelanggannya. Dan tentunya masyarakat juga semakin terbiasa menggunakan layanan digital di healthcare, di sektor healthcare. Sehingga saya yakin penggunaannya juga akan makin banyak gitu ya. Kemudian juga solusinya bagi pelanggan atau bagi masyarakat itu jauh lebih baik. Baik, itu dia untuk optimisme menyambut tahun 2022. Semoga dengan beragam upaya yang sudah dilakukan dari transformasi digital, Prodia akan semakin baik dan tentu manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas begitu ya, Pak Andri. Baik, Pak Andri, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan dan insight menariknya mengenai kesehatan begitu khususnya dari transformasi digital yang sudah dilakukan oleh Prodia bahkan dari tahun 2017 lalu. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Andri. Sama-sama, terima kasih Mas Pras. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Pamit. Ya, terima kasih.